Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 40. Chapter 40 Chen Yue. Puji, wanita muda yang berkembang dengan baik di samping tertawa dan berkata sambil tersenyum, lihat dia, wajahnya sudah merah. Adik kecil, matamu sangat cantik. Wanita muda yang tampak manis menegur, jangan terlalu berisik, Yuan. Adik kecil, Anda ingin mengikuti tes peringkat pandai besi. Tanggulin mengangguk dan menjawab dengan agak cemas, ya. Wanita muda yang manis berkata, di mana keluargamu? Atau gurumu? Tanggulin menggelengkan kepalanya. Guruku menyuruhku datang sendiri dan menyuruhku mencari seseorang bernama Grandmaster Chen Yue. Ketika mereka mendengar nama Chen Yue, ekspresi kedua wanita muda itu menegang dan wanita muda yang manis itu dengan tergesa-gesa berkata, mohon tunggu sebentar. Saya akan bertanya apakah Grandmaster Chen Yue tersedia sekarang. Pernahkah Anda berbicara dengan Grandmaster Chen tentang komunikator jiwa? Tanggulin menggelengkan kepalanya sekali lagi. Bagaimana mungkin dia memiliki seorang komunikator jiwa? Meskipun seorang komunikator jiwa nyaman, biaya komunikasi dan peralatannya sangat mahal. Bahkan kampung halamannya hanya memiliki satu komunikator berjiwa tetap. Dia bahkan berencana untuk mencari komunikator jiwa yang dioperasikan dengan koin untuk menelepon ibu dan ayahnya nanti dan melaporkan bahwa dia aman dan sehat. Grandmaster Chen, ada seorang anak yang mencarimu. Itu benar, dia memiliki mata yang sangat besar dan mengenakan pakaian biasa. Wanita muda yang terlihat manis berkata sambil menekan nomor untuk menghubungkan ke Grandmaster Chen. Setelah menutup komunikator, wanita muda yang manis itu berkata kepada Tanggulin, adik laki-laki, Grandmaster Chen punya waktu sekarang. Ikuti aku. Saat dia mengatakan ini, dia mulai membimbing Tanggulin ke sisi aula besar. Wanita yang berkembang dengan baik, Yuan, menjulurkan lidahnya saat dia melihat mereka pergi dan berkata pada dirinya sendiri, aku bahkan tidak tahu. Si kecil sebenarnya tahu Grandmaster Chen. Ketika pintu logam lift jiwa terbuka, Tanggulin hampir melompat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat yang seperti ini. Ayo, kemarilah. Wanita muda yang manis itu tidak menggodanya sama sekali. Sebaliknya, dia memberinya senyuman lembut. Tanggulin pergi ke sisinya. Wanita muda yang manis itu berkata, nama saya Yun Xiaoling. Kantor Grandmaster Chen ada di lantai 15. Aku akan membawamu menemuinya dan kemudian dia akan membawamu untuk melakukan tes peringkat pandai besi. Terima kasih kakak, kata Tanggulin dengan sopan. Yun Xiaoling menatapnya, tatapannya bergerak ke atas dan ke bawah, menilai dia. Meskipun anak ini mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dia masih sangat tampan. Yang terpenting adalah matanya yang besar, yang bahkan bisa membuat seorang gadis cemburu. Selain itu, terlepas dari kesederhanaannya, dia sangat sopan, memberikan pendapat yang sangat baik tentang dirinya. Ding, lift berhenti di lantai 15 dan pintu terbuka. Dindingnya terbuat dari logam putih sedangkan langit-langit dan lantainya juga putih. Rapi dan rapi, itulah kesan pertama Tanggulin. Ada dua ruangan di kedua sisi aula yang mengarah keluar lift. Yun Xiaoling membawanya ke salah satu pintu yang memiliki papan nama Chen Yue di atasnya. Dia menekan tombol di atasnya. Grandmaster Chen, ini Yun Xiaoling. Saya telah membawa anak itu ke sini. Suara yang dalam terdengar dari dalam ruangan. Lalu pintu terbuka. Kantor itu berukuran sekitar 30 meter persegi dengan meja kayu besar yang menghabiskan hampir seperempat ruangan-ruangan. Di belakang meja kayu berdiri seorang pria berusia 40-an. Pria ini tidak terlalu tinggi, tapi dia sangat tegap. Bahunya sangat lebar, dengan jaket hitam diletakkan di atas pantatnya. Saat ini, dia sedang melihat rencana desain yang ada di mejanya. Grandmaster Chen, Yun Xiaoling dengan lembut memanggil. Chen Yue mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tatapannya segera tertuju pada Tanggulin saat dia menatapnya dengan mata penasaran. Kamu adalah murid Mang Tian. Iya, halo Grandmaster Chen. Guru menyuruh saya untuk menyambut Anda di tempatnya, kata Tanggulin dengan hormat. Mata Chen Yue berkerut saat dia mengerutkan kening. Mang Tian, pria itu selalu mengarahkan pandangannya untuk melampaui puncak, namun dia benar-benar menerima murid muda sepertimu. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk mengikuti tes peringkat pandai besi.
Pandai besi hidup di dunia logam dan sama sekali tidak peduli tentang masalah duniawi lainnya. Meskipun dia tidak yakin Mang Tian menerima murid yang begitu muda, tes peringkat akan memverifikasi semuanya. Yun Xiaoling berkata, Grandmaster, saya akan turun lagi. Chen Yue mengangguk ketika Yun Xiaoling tersenyum pada Tang Wulin sekali lagi sebelum berangkat. Chen Yue membawa Tang Wulin keluar dari kamar segera setelah itu dan sekali lagi memasuki lift jiwa. Mereka naik lift ke bawah bersama Yun Xiaoling, kecuali kali ini, mereka turun di lantai 3. Saat lift menurun, Chen Yue menoleh ke Tang Wulin dan berkata, anak kecil, Mang Tian tidak pernah memberitahu saya pandai besi peringkat apa Anda saat ini. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Guru juga tidak pernah memberitahuku. Dia baru saja menyuruh saya untuk ikut tes dan menerima beberapa tugas setelahnya. Dia bisa menerima tugas. Ke samping, Yun Xiaoling tidak bisa membantu tetapi terkejut. Untuk menerima tugas, itu berarti dia setidaknya seorang pandai besi peringkat 2. Pandai besi peringkat 1 tidak dapat menerima tugas secara langsung. Sebaliknya, pandai besi dengan pangkat lebih tinggi harus menerima tugas dan menugaskan beberapa pekerjaan kepada mereka. Chen Yue bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu mengerti bagaimana barisan pandai besi diatur? Tang Wulin mengangguk. Guru berkata bahwa pandai besi dibagi menjadi 9 peringkat. Pandai besi peringkat 1 dan 2 adalah peringkat master. Peringkat 3 dan 4 adalah grandmaster. Peringkat 5 dan 6 adalah pengrajin ahli. Peringkat 7 dan 8 adalah pengrajin suci dan di puncak peringkat 9, mereka adalah pengrajin ilahi. Chen Yue mengangguk. Tepat pada saat itu, lift telah mencapai lantai 3. Selamat tinggal kakak perempuan. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal pada Yun Xiaoling saat dia mengikuti Chen Yue keluar dari lift. Dibandingkan dengan lantai 15 yang tenang, lantai 3 asosiasi pandai besi jauh lebih berisik. Tang Wulin mendengar suara dentingan pandai besi yang akrab di tempat kerja di seluruh aula. Chen Yue membawa Tang Wulin ke meja depan dan berkata kepada anggota staf, buka ruang pengujian untukku dan minta surveyor untuk datang. Grandmaster Chen, apakah ini murid Anda? Dia sangat muda. Apa dia berumur 12 tahun? Anggota staf dengan penasaran menatap Tang Wulin. Chen Yue mengambil beberapa formulir dari anggota staf dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Isi ini dulu. Isi keadaan dasar Anda. Iya. Tang Wulin mengambil formulir dan mulai mengisinya dengan serius. Chen Yue membaca dari samping saat dia mengisinya. Tang Wulin, lahir di kota Glorybound. 9 tahun. Divisi Menengah Isea Academy. Kelas 1. Anda baru berusia 9 tahun. Pada masalah ini, dia dan anggota staf tercengang. Dia baru berusia 9 tahun namun dia datang untuk mengikuti tes pandai besi. Ini tidak terjadi di asosiasi pandai besi selama bertahun-tahun. Secara historis, testis termuda berumur 8 tahun 6 bulan. Selain itu, orang itu sekarang bekerja di lantai 30 asosiasi pandai besi. Orang itu adalah jenius pandai besi sekali seumur hidup. Sekarang di depan mata mereka ada seorang anak yang baru berusia 9 tahun. Jika dia bisa lulus ujian pandai besi, lalu apa artinya itu? Chen Yue memikirkan hal ini dengan lebih tertarik karena Tang Wulin sebelumnya mengatakan bahwa Mang Tian membiarkannya menerima tugas secara langsung. Itu berarti anak ini setidaknya adalah pandai besi peringkat 2. Ini adalah pencapaian yang memecahkan rekor. Anggota staf berkata, Grandmaster Chen, ruang pengujian 3 terbuka. Solen 3 Chapter 41. Chapter 41 Tes Peringkat Blacksmith. Dengan mata menyipit, Chen Yue mengambil wujud Tang Wulin. Ikuti aku, dia harus melihat sendiri tingkat apa yang telah dicapai murid Mang Tian. Yang disebut ruang pengujian sebenarnya hanyalah ruang tempah. Tentu, tes pandai besi perlu dilakukan di ruangan seperti ini. Begitu dia memasuki ruang tempah, kegugupan Tang Wulin sedikit berkurang. Ruang tempah hampir sama dengan Mang Tian. Ini adalah pertama kalinya sejak dia tiba, dia menemukan dirinya dalam lingkungan yang akrab. Surveyornya adalah seorang wanita parubaya yang jelas mengenal Chen Yue. Grandmaster Chen Yue, Anda secara pribadi telah membawa seseorang untuk mengikuti tes. Saya baru mendengar bahwa anak ini baru berusia 9 tahun. Jika dia sedikit lebih muda, dia akan mampu menyerang rekor presiden. Chen Yue berkata, kita bisa bicara setelah ujian. Surveyor mengangguk dan melihat ke arah Tang Wulin. Ada 15 jenis logam di sini. Pilih salah satunya untuk dimurnikan. Saya akan menilai Anda berdasarkan logam yang Anda pilih dan tingkat pemurnian. Jika skor Anda melebihi 60,
maka Anda akan mendapatkan gelar pandai besi peringkat 1. Iya, Tang Wulin mengangguk, lalu melihat ke arah logam yang diatur di mimbar. 15 logam berbeda, masing-masing dari mereka adalah sepertiga meter persegi. Logam memiliki berbagai macam warna dan kualitas. Meskipun tes pandai besi tampak sederhana seperti yang hanya diperlukan untuk memurnikan logam, itu sebenarnya memeriksa lebih dari kemampuan pemurnian seseorang. Surveyor tidak memberitahu dia apa logam ini, menunjukkan bahwa dia perlu mengidentifikasi dan memahami masing-masing logam itu sendiri sambil memilih yang paling sesuai dengan kemampuannya. Kualitas logam dan hasil pemurnian saling terkait, artinya skor pemurnian akan dipengaruhi oleh logam yang dipilih. Tang Wulin menyapu pandangannya pada mereka dan langsung mengenali apa yang harus dia kerjakan. Setelah beberapa pertimbangan, dia mengambil logam dari tengah rak. Bongkahan logam itu berkelap-kelip dengan cahaya perak samar. Ketika mereka melihatnya mengambil logam ini, Chen Yue dan Surveyor sama-sama mengungkapkan jejak keterkejutan dalam ekspresi mereka. Mereka tidak pernah menyangka Tang Wulin akan memilih logam yang tebal dan berat. Saya memilih potongan heavy silver ini. Tang Wulin mengambil heavy silver dan kemudian meletakkannya di atas meja tempat tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Tuntutan Mang Tian padanya sangat tinggi. Dia melarangnya mengeluarkan suara logam yang bertabrakan dengan logam kecuali dia sedang menempah. Potongan heavy silver dengan dimensi sepertiga meter persegi ini, sebenarnya memiliki berat lebih dari 300 kg. Itu sangat berat, namun, Chen Yue melihat Tang Wulin mengambilnya tanpa usaha sama sekali. Anak kecil, kekuatanmu benar-benar tidak kecil. Petugas survei berseru keheranan. Dia perlahan berpikir bahwa anak laki-laki berusia 9 tahun di depannya benar-benar bisa lulus ujian pandai besi. Tang Wulin berkata, "Tuan, bolehkah saya mulai sekarang?" Surveyor berkata, "Anda bisa mulai. Anda punya waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Murnikan sebanyak yang Anda bisa. Tingkat pemurniannya akan menentukan skor Anda." Iya, Tang Wulin tidak memiliki pikiran yang tidak perlu, dan mulai bekerja dengan terampil. Dia segera mulai bekerja dengan memulai meja tempa, dan meningkatkan suhunya. Setelah ini dia memasukkan heavy silver ke dalam dan mulai mengkalsinasi. Waktu yang dibutuhkan untuk mengkalsinasi logam juga dihitung dalam waktu yang harus dia lakukan untuk memurnikannya. Tes pandai besi tidak memiliki trik untuk itu. Asosiasi memiliki persyaratan ketat untuk semua pandai besi mereka, karena pekerjaan mereka secara langsung mencerminkan reputasi mereka. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan meregangkan sambil menyesuaikan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Alasan dia memilih heavy silver bukan karena dia ingin pamer kepada rekan-rekannya, melainkan logam terakhir yang dia palsukan. Setelah penempaan awalnya, dia telah memperoleh pemahaman menyeluruh tentang karakteristiknya. Selanjutnya, potongan yang dia pilih juga sangat mirip dengan yang dia tempa dengan aslinya. Rasanya seperti melihat orang lain berburu, dan bersemangat oleh ingatan seseorang tentang sensasi berburu, jadi sebelum dia menyadarinya, dia telah memilihnya. Namun, dia masih ingat kata-kata Mang Tian. Dia tidak boleh menggunakan Tousan Refined Heavy Silver Hammers kecuali dia sendirian. Paling tidak, dia tidak bisa mengungkapkan Tousan Refined Heavy Silver Hammers sampai dia berusia 15 tahun. Tang Wulin secara bertahap menyesuaikan pernapasannya saat dia melihat suhu logam di atas meja tempa dan menajamkan pandangannya. Chen Yue berdiri di samping tanpa bergerak saat dia melihat Tang Wulin. Ketika dia melihat tatapan Tang Wulin menajam, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berseru di dalam hatinya, "Oh, Mang Tian, Mang Tian. Anda benar-benar mengambil permata." Chen Yue adalah pendukung terbesar dari pengabdian yang berpikiran tunggal untuk menempa dalam komunitas pandai besi. Dia tidak terlalu berbakat, hanya saja dia menyukai profesinya. Dia telah sampai ke tempat dia sekarang dengan melanjutkan satu langkah tegas pada satu waktu, sementara hanya mengandalkan cinta dan pengabdiannya untuk menempa. Pada akhirnya, dia mendapatkan pengakuan dari dunia pandai besi. Tang Wulin hanyalah seorang anak berusia 9 tahun. Seorang anak berusia 9 tahun sebenarnya mampu mencapai kondisi konsentrasi seperti itu. Ini berarti dia benar-benar mengerti arti menempa. Ketika dihadapkan dengan anak seperti itu, ekspresi Chen Yue segera menjadi cerah. Tangan kiri Tang Wulin dengan cepat menekan tombol, mengeluarkannya dari meja tempa pada suhu yang tepat. Dengan tergesa-gesa, surveyor mulai menuliskan ini. Sebagai surveyor tes peringkat pandai besi, dia sangat berpengalaman dalam perannya. Dari detail Tang Wulin, dia dapat menentukan bahwa ini bukan pertama kalinya anak itu menempa heavy silver.
Bagaimana mungkin seorang pandai besi yang bahkan belum mendaftar untuk benar-benar membentuk Heavy Silver? Tang Wulin dimulai. Kedua lengannya bergetar sedikit saat sepasang palu tungsten 1000 halus muncul di tangannya. Dia dengan cekatan mengangkat lengan kirinya dan mengetuk Heavy Silver 2 kali, mengeluarkan suara ding-ding. Tatapan Chen Yue beralih ke telinga Tang Wulin. Dia dengan jelas melihat telinga Tang Wulin bergetar sedikit. Dia mendengarkan umpan balik dari logam tersebut. Anak yang luar biasa. Tepat pada saat itu, lengan kanan Tang Wulin dipukul dengan kecepatan kilat. Seluruh ruang tempat dipenuhi dengan suara siulan dan di saat berikutnya, palu tungsten dengan keras mendarat di bongkahan Heavy Silver. Peng! Palu tungsten menyanyikan sebuah nada saat Heavy Silver sedikit tertekan ke dalam. Sepasang mata Tang Wulin yang besar dan cantik mulai bersinar pada saat itu ketika palu di tangan kirinya dengan cepat mengikuti. Peng! Ledakan lain bergema di ruangan itu. Kedua ledakan itu bergema di dalam ruangan sementara mata Chen Yue sedikit melebar. Itu adalah ribuan palu tungsten halus. Soul Land 3 Chapter 42. Chapter 42 Pengrajin Sein Bintang 8. Berapa umur anak ini? Namun dia secara tak terduga bisa menggunakan Tousan Refined Tungsten Hammers yang begitu berat. Diketahui bahwa beberapa pandai besi peringkat 2 bahkan tidak bisa menggunakan satu palu seberat 40 kg, apalagi sepasang palu 1000 tungsten halus yang masing-masing beratnya 40 kg. Penempaan membutuhkan kekuatan fisik, stamina, dan teknik. Kekuatan adalah fondasi yang meningkatkan keefektifan palu seseorang. Namun, kekuatan seseorang juga akan dikonsumsi dengan cepat. Tanpa pikir panjang, lengan Tang Wulin sudah bergerak, mempersiapkan serangan berikutnya. Kedua palu turun. Dari umpan balik Heavy Silver, Tang Wulin dapat mengatakan bahwa potongan Heavy Silver ini sangat mirip dengan yang dia tempas sebelumnya. Bahkan garis pembuluh darah bagian dalamnya pun serupa. Perasaan akrab ini benar-benar memenuhi pikirannya saat kedua palu beraksi, menghantam logam seperti hujan deras. Bang! 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 Bang bang bang. Suara palu yang intens dan ritmis, kombinasi yang memberikan rasa keindahan yang luar biasa. Semua yang dia temui sejak tiba di Issea City terasa aneh dan asing. Ini membuatnya merasa tertekan sekaligus gugup. Bagaimanapun, dia masih anak kecil berusia 9 tahun. Ketika dia akhirnya tiba di akademi, Tang Wu harus berurusan dengan intimidasi dan kemudian didenda sebagai hukuman karena menghadapinya. Semua ini membuatnya merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa bernapas. Namun, di hadapannya sekarang ada sebongkah Heavy Silver yang familiar di stasiun penempaan. Dengan tambahan ritme tempa yang sudah dikenalnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa di rumah. Saat matanya terfokus pada Heavy Silver di depannya, telinganya bergerak-gerak tanpa henti, dengan hati-hati mendengarkan umpan balik dari serangannya. Di bawah hentakan palu, Heavy Silver mulai berubah. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan seksama, orang akan menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, suara dari sepasang palu tungsten 1000 halus yang mengenai Heavy Silver menjadi semakin menggetarkan. Ekspresi Surveyor dan Chen Yue menjadi serius. Tang Wulin benar-benar fokus pada saat ini. Bahkan dibandingkan dengan pandai besi lain yang sudah berusia 20-an dan 30-an, tingkat fokusnya hampir mustahil untuk ditandingi. Jenius. Anak ini jenius. Pikiran ini secara bersamaan muncul di benak mereka berdua. Chen Yue bahkan tidak perlu melihat Heavy Silver. Dengan pengalamannya, dia sudah tahu betapa efektifnya pemurnian perak berat oleh Tang Wulin. Purifying Heavy Silver awalnya adalah standar pandai besi peringkat kedua karena kesulitan yang berlebihan untuk memurnikan logam yang padat seperti Heavy Silver. Tidak mudah sama sekali untuk sepenuhnya memurnikan sebagian dari Heavy Silver. Ketika Tang Wulin memilihnya, Surveyor mengira dia melebih-lebihkan kemampuannya. Namun, dia dan Chen Yue tergerak oleh demonstrasi barusan. Benar, demonstrasi. Ketika serangan Tang Wulin menyebabkan Heavy Silver melepaskan catatan indah, dia sudah lulus ujian untuk menjadi pandai besi peringkat pertama. Selebihnya hanya demonstrasi. Tapi, sejauh mana demonstrasi itu bisa mencapai? Ini adalah pertanyaan di benak Surveyor dan Chen Yue. Setelah benar-benar membenamkan dirinya dalam penempaan, 1000 palu tungsten yang dimurnikan seperti sedotan di tangannya saat mereka terus-menerus menumbuk Heavy Silver. Saat dia semakin dekat dengan potongan Heavy Silver itu, kecepatan palu tumbuh sama cepatnya. Segera setelah itu, hanya bayangan palu yang terus-menerus berkedip yang bisa dilihat. Suara dentuman yang intensif mengalir seperti merkuri.
Lantai 3 Asosiasi Pandai Besi. Pintu lift terbuka dan 2 orang keluar. Di antara 2 orang ini adalah seorang pria agung berusia 40-an yang mengenakan pakaian abu-abu perak. Dia memakai lencana di perutnya. Terlepas dari siapa yang melihatnya, pandangan mereka pertama-tama akan tertarik pada lencana itu. Lencana miliknya berwarna emas dan memiliki desain palu yang menonjol di atasnya. Di atasnya ada 8 bintang hitam. 8 bintang ini menandakan seorang pengrajin yang telah mencapai peringkat ke-8 dalam keahlian mereka, sementara palu emas mewakili posisinya sebagai pandai besi. Pandai besi peringkat ke-8 adalah pandai besi tingkat Saint Craftsman bintang 8. Di seluruh asosiasi pandai besi, hanya ada 1 pandai besi di level ini. Di samping pria parubaya itu berdiri seorang gadis yang tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia tinggi dan sangat cantik dengan sepasang mata yang besar dan cerah. Rambut emasnya disisir dan dikuncir sementara dia mengenakan pakaian ketat yang membuatnya tampak sangat gesit. Ketika mereka melihatnya tiba, anggota staf di meja depan segera berdiri dan menyapanya. "Presiden." Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Tenang. Saya hanya membawa Musi untuk mengikuti tes peringkat kedua. Saya ingin berbicara dengan surveyor. Ini adalah Saint Craftsman berbintang 8 serta presiden dari Asosiasi Pandai Besi Cabang Kota Isea Federasi Sun Moon. Ini adalah Mu Chen." "Iya, mohon tunggu sebentar, Presiden. Nona Musi sudah mengikuti tes peringkat kedua. Dia benar-benar layak menjadi generasi jenius di dunia pandai besi." Ekspresi Musi tidak terganggu dalam menghadapi pujian seperti itu. Sebagai tanggapan, dia hanya mengangguk sebagai salam. Dia tidak suka disebut jenius. Alasan dia berada di tempat dia hari ini bukan karena bakatnya, tetapi karena usahanya. Tujuannya adalah untuk melampaui ayahnya dan menjadi pengrajin ilahi peringkat 9. Di seluruh benua Douluo, hanya ada 3 pengrajin ilahi bintang 9. "Ah, suara apa itu?" Mu Chen mengangkat alis saat matanya menunjukkan jejak keheranan. Di sampingnya, Musi juga mengangkat alis saat telinga kecilnya yang elegan sedikit gemetar dalam konsentrasi. Dia segera menangkap suara merdu yang berurutan, namun intens, hentakan memenuhi udara. Terlepas dari apakah itu ritme atau frekuensinya, suara dentuman itu benar-benar indah. Itu memberi orang perasaan bahagia. Mu Chen bertanya kepada anggota staf, apakah seseorang datang untuk mengikuti tes pandai besi peringkat 4? Anggota staf menjawab dengan tercengang, tidak. Mu Chen merenungkannya sejenak sebelum beralih ke Musi di sisinya. "Pergilah ke ruang pengujian dan persiapkan dulu. Aku akan pergi melihatnya." Meskipun Musi juga penasaran, dia tetap menurut dan segera menuju ke ruang pengujian peringkat kedua. Dia tidak bisa diganggu pada saat seperti ini. Setelah berpisah dari putrinya, Mu Chen mengikuti suara penempaan dan dengan cepat tiba di kamar nomor 3. Ruang tempat ini memiliki kemampuan kedap suara yang luar biasa, namun, suara masih akan keluar melalui pintu. Jenis suara tempat ini hanya dapat berasal dari penempaan logam dengan kepadatan tinggi yang tidak umum. Selain itu, setiap serangan tidak menimbulkan suara apapun, menandakan seberapa akurat serangan ini. Jadi, tabrakan intensif dan kuat itu berarti bahwa pandai besi itu menggunakan palu 1000 halus. Jajaran pandai besi sangat ketat, dengan pangkat yang berhubungan langsung dengan tingkat pencapaian mereka. Jika seseorang mampu mencapai tingkat penempaan ini, maka mereka seharusnya berada pada tingkat seorang Grandmaster. Selain itu, Mu Chen juga bisa mendengar hasilnya. Saat pandai besi ini menempa logam, mereka sudah dalam keadaan selaras dengannya. Soul Land 3 Chapter 43. Chapter 43 peringkat kedua. Harmonisasi terjadi ketika pandai besi membangun resonansi dengan potongan logam yang dia buat, hingga mencapai keadaan fusi di antara keduanya. Dalam kondisi inilah peluang untuk menghasilkan produk unggulan menjadi lebih tinggi. Setiap pekerjaan penempaan mengandung perasaan pandai besi dan juga cita-cita mereka. Mu Chen tidak memasuki ruang tempat karena dia tidak bisa, bahkan sebagai presiden. Tidak ada yang diizinkan masuk ke ruangan selama tes peringkat pandai besi. Masuk dapat mengganggu konsentrasi pandai besi, sehingga mengakibatkan kegagalan mereka atau bahkan membuat bayangan pada mereka. Sangat menarik. Mu Chen sekali lagi kembali ke meja depan bertanya kepada staf, siapa nama peserta ujian di kamar 3. Staf, atas pertanyaannya, memeriksa daftar dan segera menjawab. Nama peserta ujian adalah Tang Wulin. Dia direkomendasikan di sini oleh Grandmaster Chen Yue. Dia saat ini sedang diuji. Saat dia berbicara, dia memberi Mu Chen salinan formulir Tang Wulin.
Ketika nama Chen Yue disebutkan, dia tersenyum. Saya katakan, siapa lagi selain seseorang yang direkomendasikan dari Old Chen yang bisa memasuki keadaan harmonisasi di tengah pemeriksaan? 9 tahun. Dengan ekspresi tidak percaya, dia mengalihkan pandangannya ke arah tongkat itu. Apa kau yakin ini bukan kesalahan? Peserta ujian ini baru berusia 9 tahun. Staf segera mengkonfirmasi. Tepat sekali. Kami juga pernah meragukannya sebelumnya. Aku tidak percaya bahwa anak semuda itu akan datang untuk ujian peringkat. Mu Chen tercengang. Untuk anak seusianya, dia harus mengikuti tes pandai besi peringkat pertama. Bip bip. Mu Chen melepaskan komunikator jiwa dari ikat pinggangnya dan menjawab panggilan itu. Ayah, saya siap. Apakah kamu datang saya di kamar 6? Aku akan segera ke sana. Meskipun dia masih ragu, itu tidak terlalu penting seperti putrinya. Mu Chen mempercepat langkahnya menuju kamar 6. Waktunya habis. Surveyor mengumumkan dengan suara yang terdengar aneh. Sial. Tang Wulin menyelesaikan serangan palu terakhirnya dan menarik kembali kedua palu miliknya. Dengan kilatan cahaya, sepasang palu miliknya menghilang ke dalam cincin perak berat miliknya. Dadanya naik turun dengan lembut. Tang Wulin tampak sedikit sesak napas, pipinya merah padam, dan keringat mengucur dari dahinya. Tapi itu saja. Ruang tempat sekali lagi sunyi, meski hanya untuk waktu yang singkat. Sementara surveyor memusatkan perhatiannya pada kepingan perak berat, Chen Yue mengarahkan pandangannya ke mata Tang Wulin. Di mata Tang Wulin, Chen Yue mengira dia menangkap secercah cahaya perak berkilauan yang telah dipancarkan dari heavy silver. Meskipun proses penempaan telah berakhir, fokus Tang Wulin masih dalam tahap awal. Dia percaya bahwa anak itu suatu hari akan tumbuh menjadi individu yang tak tertandingi jika dia tetap berada di jalannya. Perak berat, pemurnian melebihi 100 refinements, pengurangan volume 7%, kondisi pemurnian, 100 refined, 3 kali. Surveyor mengumumkan secara tepat setelah memeriksa potongan logam dengan cermat. Jika penempaan dilakukan oleh Grandmaster Blacksmith, mendapatkan heavy silver ke kondisi seperti itu tidak akan berarti banyak. Namun, penempaan ini dilakukan oleh seorang anak berusia 9 tahun yang tubuhnya bahkan belum mencapai pubertas. Itu adalah prestasi luar biasa dari anak ini. Evaluasi telah lulus. Surveyor mengumumkan, tatapannya mengarah ke Chen Yue. Chen Yue tersenyum pahit. Mang Tian melakukan ini dengan sengaja. Surveyor terkejut setelah mendengar pernyataan Chen Yue. Anak ini, dia murid Mang Tian. Chen Yue mengangguk. Aku juga tidak percaya. Tapi sekarang saya mengonfirmasi bahwa anak itu memenuhi syarat untuk tes peringkat kedua. Surveyor mempertimbangkan komentar Chen Yue sebelum beralih ke Tang Wulin. Nak, selain pemurnian logam, apakah kamu memiliki keterampilan lain? Saat itulah Tang Wulin terbangun dari kondisi tempa riangnya. Namun, satu-satunya kesalahannya adalah memalu terlalu ringan saat menggunakan Thousand Refined Tungsten Hammers dan proses penempaan berakhir sedikit lebih awal dari yang dia inginkan. Jika waktu yang cukup diberikan, dia yakin dia bisa menyelesaikan 1000 perbaikan. Saya bisa menempa beberapa komponen dasar kecil dan menengah, jelas Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Ini tidak mengejutkan Chen Yue karena Tang Wulin sebelumnya menyebutkannya, dan bahkan Mang Tian setuju bahwa Tang Wulin mampu menerima pekerjaan sendiri. Tolong tempa komponen berukuran sedang, kata surveyor dengan suara yang dalam, dan jika berhasil, Anda akan dipromosikan ke peringkat kedua. Persyaratan untuk menjadi pandai besi peringkat kedua hanya untuk menempa komponen berukuran sedang dan memiliki kemampuan untuk menyaring logam langka. Proses pemurnian Tang Wulin sebelumnya sangat baik, jadi dia hanya perlu menempa beberapa komponen sekarang. Iya, Tang Wulin menjawab sebelum segera mulai menempa komponen. Sepasang Thousand Refined Tungsten Hammers muncul kembali, dan palu berirama terdengar sekali lagi. Surveyor hendak memanggil dan memberitahu Tang Wulin bahwa dia dapat menggunakan logam biasa untuk lulus ujian, tetapi dibungkam oleh pandangan sekilas dari Chen Yue. Dia ingin melihat seberapa baik seorang anak berusia 9 tahun dapat melakukan tugas ini. Saat dia memukuli bongkahan heavy silver lagi, gelombang kebahagiaan memenuhi hati Tang Wulin. Di dalam hatinya, dia merasa seolah-olah bersatu kembali dengan teman-temannya. Pada hentakannya yang tiada henti, bongkahan logam itu menghasilkan dengungan yang renyah, seolah-olah menanggapi pukulannya. Kecepatan palu Tang Wulin secara bertahap meningkat. Di bawah hentakan palu, logam mulai berubah. Dengan setiap pukulan palu, itu memantul dari logam lebih tinggi. Setelah itu, Tang Wulin akan menambahkan lebih banyak kekuatan ke serangan berikutnya.
Heavy silver secara bertahap terbentuk menjadi komponen medium berbentuk lingkaran, di bawah hentakan konstannya. Proses palu yang disaksikan Chen Yue adalah satu tanpa kesalahan, seolah-olah setiap serangan memiliki tempatnya dan setiap gerakan alami. Di matanya, ini adalah cita-cita penempaan buku teks. Keterampilan dasar anak ini tak tertandingi. Bahkan jika dia dibandingkan dengan anak berusia 18 atau 19 tahun dengan masa magang lebih dari 8 tahun, dia masih akan melampaui mereka sejauh ini. Meskipun dalam proses penempaan ini, Tang Wulin hanya memalu logam tanpa teknik yang berlebihan, itu mengeluarkan perasaan kemurnian yang tidak normal kepada para pengamat. Umumnya, komponen kecil akan digunakan pada sambungan mesya, dan komponen menengah akan dipasang di bagian utama mesya. Tang Wulin telah membuat komponen setengah lingkaran, komponen penting di dalam sendi lutut sebuah mesya. Komponen perlindungan sendi paling rentan terhadap keausan, namun, ini juga membuatnya paling cocok untuk digunakan untuk susunan pemandu jiwa. Heavy silver adalah konduktor yang baik untuk mentransmisikan kekuatan jiwa. Jadi, menempa komponen sambungan dari heavy silver akan menjadi yang paling tepat. Tang Wulin memang telah mempertimbangkan poin-poin ini sebelum penempaannya. 1 jam berlalu sebelum Tang Wulin menghasilkan komponen setengah lingkaran yang bebas dari cacat dan membawanya ke Chen Yue dan surveyor untuk penilaian mereka. Mereka berdua bahkan lebih terdiam dari sebelumnya. "Tuan, apakah saya lulus ujian?" Tang Wulin sangat bangga dengan karyanya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia menempa komponen dengan heavy silver. Ketika dia mengingat masa lalu, Tang Wulin berpikir bahwa satu-satunya kekurangan dari karyanya adalah bahwa komponennya tidak 1000 diperbaiki. Dia yakin bahwa dia akan mampu 1000 memperbaiki itu. Setelah tousan refinement sebelumnya, dia menemukan bahwa pemahamannya tentang menempa telah naik 1 tingkat. Setelah menempa heavy silver lagi, dia merasa itu sangat indah.